Radio Pertanian Ciawi. Sudahkah Anda memperoleh info-info penting, teknologi dan kebijakan pemerintah terkini di bidang agribisnis? Dapatkan hanya di Tabloid Sinar Tani. Tabloid Sinar Tani mengulas informasi pertanian dari berbagai subsektor, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Raih kesuksesan menjadi pelaku agribisnis dengan membaca tabloid Sinar Tani. Untuk iklan, promosi, dan berlangganan, hubungi telepon dan SMS di 081584414991 atau hubungi Radio Pertanian Ciawi di Komplek Mega PPMKP Jalan Pertanian Bendungan Ciawi Bogor. Ayo orang kacik ini, kacik. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri, modern, satu data pertanian Indonesia. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang.
beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat. Petani sejahtera, bangsa berjaya, Indonesia mengusung bertani itu mulia, bertanam apa saja, bertani itu mulia, tanam apa saja di lahan kota dan desa. Yo ayo bersukaria saat tanam atau panen tiba, kebun padi sampai hortikultura, dari unggas sampai ke gempa. Yo ayo bersukaria saat tanam atau panen tiba, kebun padi sampai hortikultura, dari unggas sampai ke gempa. Petani sejahtera, bangsa berjaya, Indonesia mengusung kosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat RPC dimanapun Anda berada. Kembali melalui 88,6 FM RPC, Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia. Ya, Sobat RPC dimanapun Anda berada, kembali ngopi tani, ngobrol pintar petani, hadir kembali ke ruang dengar Anda. Dan Anda, Sobat RPC semua juga bisa melalui kanal YouTube di 886 FM. Kemudian bisa melalui Facebook dan juga Instagram Sobat RPC. Tentunya ngobrol pintar petani, saya tidak sendiri. Saya Yanti, ditemani oleh Saya Martin. Iya, Mas Martin, selamat pagi nih. Pagi Ibu. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Syukur, mudah-mudahan sehat terus ya Bu. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, Mas Martin ya. Karena saat sekarang ini kan kita dalam kehidupan kita bersama-sama dengan berdampingan ya dengan pandemi COVID-19. Tetapi kita tetap harus bisa menjaga kesehatan dan terutama imun kita yang harus kita jaga ya. Gitu ya. Betul sekali Ibu. Salah satu faktor yang bisa membuat kita rentan ya terserang, mungkin salah satunya imun ya. Imun. Itu kita awali dulu dari imun supaya bisa kuat, minimal harus merasa bahagia ya Bu ya. Merasa bahagia kita ciptakan, kita timbulkan dari diri kita sendiri dulu gitu ya. Gitu. Nah, itu tidak perlu kita beli ke apotik ya, Betul. mengeluarkan uang. Nah, dari diri sendiri itu gratis ya. Betul. Yang penting Sobat RPC mau merasa bahwa kita bahagia. Nah, mudah-mudahan imun masih terjaga. Nah, itu yang selalu harus kita jaga, dan tentunya Sobat RPC semua juga insya Allah juga melakukan hal itu ya Mas Martin ya. Iya. Sehingga
Dan sehingga aktivitas sehari-hari akan tetap bisa berlanjut walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, tapi karena kita bisa menjaga kesehatan, salah satunya adalah menciptakan kebahagiaan. Gitu ya. Itu untuk mempertahankan imun kita ya. Ya, Sobat RPC, ngobrol pintar petani akan berlangsung insya Allah nanti sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga nanti bisa bertanya di live chat atau live chat YouTube ya, kemudian di WA 0812 83 88 7117. Nah, Mas Martin, pagi ini kita menghadirkan narasumber yang tentunya luar biasa seperti hari-hari sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang siapa nih, Bu? Saya penasaran nih. Penasaran nih. Coba disapa. Siapa narasumber kita? Ini saya sudah dapat bocoran untuk kali ini kita akan menghadirkan CEO dan co-founder PT Agrowing Agrikultura Indonesia. Beliau adalah Mas Doni Aksa. Mas Doni Aksa. Kenapa saya panggil Mas ini, Bu? Kenapa tuh? Karena informasinya beliau ini petani milenial. Milenial. Iya. Alhamdulillah milenial lagi yang kita datangkan ya. Ini memang kaum milenial ini sekarang sedang mendapat peran yang sedang posisi penting lah ya. Posisi banyak penting. Di usia-usia kaum milenial ini memang sedang produktif nih ya. Betul. Ya contohnya Mas Doni ini. Tapi ya seperti apanya nanti kita tanya langsung ke Mas Doni. Iya, kita gali lebih lanjut ya, Mas Martin. Kita ingin tahu lebih lanjut seperti apa sih sosok Mas Doni ini? Iya. Nah, jadinya ada dua nih penasaran saya, Bu. Pertama, ini sosok kaum milenial Mas Doni ini seperti apa? Iya. Yang kedua, dengan agrowingnya sendiri ini seperti apa? Ya mudah-mudahan Sobat RPC juga minimal punya penasaran yang sama ya. Betul. Penasaran itu mudah-mudahan nanti terjawab di Ngopi Pintar Petani kita kali ini. Temanya pagi ini apa, Mas Martin? Tema kita kepak agrowing di dunia pertanian. Kepak agrowing di dunia pertanian. Nah, tentunya Sobat RPC juga penasaran. Saya sendiri penasaran, Bu, Mas Martin. Ternyata sudah hadir Mas Doni. Sudah bergabung. Dan kita sedang ada di Ciawi ya, di RPC, dan narasumber kita di tempat lain. Betul. Bergabung narasumber kita ini secara virtual. Secara virtual. Alhamdulillah. Mas Doni, halo, silahkan menyapa Sobat RPC di 88,6 FM ataupun juga di kanal YouTube 886 FM, juga di Facebook, Mas. Di Facebook Sobat RPC. Nah, silahkan menyapa Mas Doni. Terima kasih Ibu dan Mas Martin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya dari Ibu dan Bapak untuk bisa masuk di radio RPC ya. Iya, Radio Pertanian Ciawi. Ya, senang sekali Bu bisa dengan pertama kalinya mungkin saya ini radio khusus pertanian ya. Bisa mudah-mudahan bisa berinteraksi juga dengan pengusaha pertanian ya, para petani-petani di Indonesia mungkin ya Bu. Sosoknya masih sangat muda sekali ya, Mas Martin ya. Saya jadi merasa tua. Mas Martin aja merasa gitu, apalagi saya. Tapi yang penting kalau seperti kelapa itu semakin tua ya, santannya semakin mantap gitu. Semakin mantap ya, rasanya semakin enak ya. Nah, Mas Doni ini masih muda, tapi kontribusinya sudah luar biasa. Luar biasa.
kita gali terlebih dahulu nih, seperti apa Bu yang ingin kita gali Bu? Iya, Mas Doni, aduh, alhamdulillah sudah bisa bergabung ya di Ngobrol Pintar Petani siang hari ini. Nah, ini Mas Doni juga selain CEO dan co-founder PT Agrowing Agrikultura Indonesia, ternyata juga sebagai sekretaris perkumpulan kontak bisnis hortikultura Indonesia. Betul ya, Mas? Ya, betul, Bu. KBHI Ya. singkatannya. KBHI ya. Ya. Aha. Nah, kita bocorin aja ya kelahiran dari Mas Doni ini. Boleh nggak, Mas? Milenial sekali. Boleh nggak, Mas? Iya, ini biar Boleh, Bu. motivasi. Nah, boleh bukan boleh. motivasi buat teman-teman yang seumuran dengan Mas Doni atau saya gitu ya. Ternyata ada loh sosok seperti Mas Doni ini yang sudah berkontribusi nih terhadap dunia pertanian. Betul. Berapa Bu bocorannya tahun berapa? Ternyata Mas Doni ini milenial sekali. Kelahiran 1987. 87 ya. Betul ya? Betul Mas. Betul, Bu. Ya, dan sudah pernah menjadi direktur di suatu perusahaan? Ya, perusahaan bersama dengan orang Belanda, Bu, gitu. Wow, PT Mitra luar Ekspedisi, ya. biasa. Jadi perusahaan itu bekerja sama dengan importir asal Belanda. Jadi kita bekerja sama waktu itu memasukkan produk Indonesia ke Eropa. Ya. Tahun berapa Mas itu? Itu baru Bu 2019 lalu sebelum lockdown COVID-19. Ya. Terus setelah itu mendirikan PT Agrowing Agrikultura Indonesia. Begitu ya Mas ya? Iya. Oke, Nah. jadi sekarang penasarannya nih tentang agrowing-nya nih Bu. Nah, coba kita gali agrowing-nya seperti apa nih Bu? Ya. Nah, Mas Doni, hal apa sih yang membuat Mas Doni tertarik nih untuk mendirikan agrowing ini, Mas? Ya Bu. Jadi memang kebetulan saya berbackground di pertanian ya Bu ya. Saya lulusan dari IPB angkatan 42. Lulus tahun 2010. Jadi saya memang di pendidikan di ilmu tanah dan sumber daya lahan Fakultas Pertanian IPB. Kemudian setelah saya lulus waktu itu, saya bekerja dulu Bu di perusahaan yang bergerak di bidang studi kelayakan bisnis perkebunan dan penilaian aset perkebunan. Jadi waktu itu saya kerja dulu selama 4 tahun dari 2010 ke 2014. Nah, selama saya bekerja itu alhamdulillah kebetulan pekerjaannya itu menuntut saya untuk berkeliling di beberapa perkebunan sawit besar di Indonesia gitu, dari Aceh sampai ke Papua. Jadi alhamdulillah waktu itu dari berbagai daerah itu sempat datang dan sempat melihat ternyata potensi negara kita sangat besar gitu ya Bu. Sehingga waktu itu muncul ide untuk pengembangan bisnis lebih lanjutnya lagi gitu. Jadi waktu itu diajak sama partner saya untuk membuat usaha di 2015 mulainya, seperti itu Bu. 2015. Iya. Sudah mulai berbekal dari lulusan IPB ilmu tanah ya Mas Martin ya. Iya. Kemudian sudah berkeliling mendirikan usaha di beberapa daerah di Indonesia begitu ya Mas ya? Jadi waktu saya bekerja dulu, saya banyak datang ke perkebunan besar, perkebunan kelapa sawit kebanyakan. Waktu saya bekerja, tapi setelah kegiatan itu kan saya ada waktu untuk melihat daerah-daerah, kemudian melihat sepanjang perjalanan dari bandara ke perkebunan itu juga begitu banyak lahan gitu kan di daerah, kemudian melihat beberapa potensi tanaman buah yang menarik gitu ya Bu ya. Macam-macam, ada yang dari Sumpe waktu itu dari Jambi, terus
saya lihat juga tanaman manggis, kemudian tanaman matoa dan segala macam. Akhirnya saya pikir negara kita besar ya gitu, potensinya ternyata besar ya gitu kan. Padahal kalau kita jalan-jalan ke supermarket, kadang-kadang kita nemuinnya kok mayoritas buah-buahan impor, apa nggak ada buah lokalnya gitu kan. Ternyata banyak gitu ya Bu, dan memang itu tadi pengembangan potensinya cukup besar, tapi pengembangannya itu belum seperti dari negara lain mungkin seperti itu. Nah, dari situlah saya coba berpikir apa ya yang saya coba bisa lakukan sehingga nanti yang saya kegiatan ini selain dari memulai bisnis, saya juga bisa berkontribusi untuk peningkatan kualitas dari produk-produk buah-buahan kita seperti itu. Begitu. Ya. Mulai keliling, kemudian melihat perkebunan se-Indonesia, beberapa daerah ya. Kemudian melihat buah-buahan yang memang di Indonesia itu sebenarnya subur gitu ya. Tapi kok melihat di supermarket ternyata buah-buahannya sebagian besar impor gitu ya. Nah ini memang luar biasa Bu, kalau milenial itu dia melihat kondisi negara kita yang begitu kaya, ya itu langsung berpikir gitu ya. Bagaimana sih bisa memajukan, menggali, dan kok kita sebenarnya bisa gitu. Nah ini langsung berpikir ke situ gitu ya Mas Doni ini ya. Iya Bu. Waktu itu saya juga pernah waktu itu saya juga pernah jadi saya waktu itu mau pergi ke Aceh, tapi mendaratnya di Medan waktu itu. Terus akhirnya kita pergi lewat darat itu melalui Brastagi. Jadi waktu itu kebetulan pertama kali saya lewat Brastagi itu saya benar-benar Masya Allah gitu ya Bu, terkesima dengan Brastagi itu gitu ya. Satu daratan yang datar tapi dia ada di daerah dataran tinggi, dan itu sayur-sayuran dan buah-buahan itu Masya Allah banyak sekali gitu kan, sehingga jadi terpicu kita untuk bisa mengembangkan lah gitu ya, ikut mengembangkan dari produk-produk kita. Dan ternyata saya pelajari lagi lebih dalam sebenarnya kenapa sih buah-buahan kita lokal itu seolah-olah tidak dominan di supermarket. Ternyata memang pada saat saya lihat datanya itu Bu, konsumsi buah-buahan di Indonesia ini cukup besar ya. Jadi hampir 6,8 juta ton per tahun gitu kan. Dan juga dilihat dari data konsumsi buah-buahannya, kita itu masih jauh di bawah standar yang harus kita makan tahunnya Bu. Jadi WHO itu mengeluarkan standar per orang itu harusnya makan 400 gram per hari. Minimal. Tapi rata-rata orang Indonesia itu baru 78 gram gitu. Artinya memang potensi konsumsi dari buah ini itu tuh masih cukup tinggi gitu. Apalagi kalau kita sudah melakukan edukasi ke masyarakat bahwa penting loh makan buah, penting makan sayur untuk kesehatan kebugaran tubuh kita seperti itu. Nah, ketika mereka kesadarannya meningkat, artinya kebutuhan untuk produk pertanian buah-buahan dan sayur ini juga akan meningkat gitu ya. Nah, kalau peningkatan itu tidak dibarengi dengan kemampuan petani kita untuk menghasilkan produk yang berkualitas, maka mau tidak mau pasar akan meminta barang impor masuk ke Indonesia. Nah, jadi konsekuensi sebenarnya kenapa sih impor itu banyak? Karena memang kitanya tidak mampu melayani konsumen yang ada. Jadi itu sebenarnya terlihat ada sebuah potensi. Jadi bukan sebuah persaingan sebenarnya menurut saya. Jadi sehingga kita didorong untuk bagaimana sih kita bangsa Indonesia ini bersatu padu antara petani, kemudian pengusaha dan akademisi dan pemerintah daerah untuk bisa menciptakan areal-areal perkebunan yang memiliki standar kualitas nasional. Kalau di perkebunan buah itu kan ada istilahnya ada GAP ya, Global Agriculture, juga kalau di Indonesia itu mungkin standar prima gitu, sehingga satu perkebunan itu bisa menghasilkan produk yang produktif dan harga yang terjangkau gitu,
saya juga coba wawancara secara langsung gitu beberapa forum ya, ketika di mengisi forum tersebut saya tanya, data kita rendah. Saya tanya, kenapa sih pada jarang makan buah gitu. Saya tanya, kalau Ibu sama Mas kira-kira jawabannya apa nih? Kalau saya tanya kenapa jarang makan buah? Jarang ada yang ngasih. Oke. Apalagi Mas? Pas ke Kalau rumah Ibu Padang apa? nggak nemu. Itu nggak ada ya. Dan memang apa ya namanya, jadi seperti hanya untuk cuci mulut saja gitu ya, jadi nggak mementingkan untuk buah gitu ya kalau kita itu. Kita kayaknya masih menganut budaya gitu ya, Betul. Mas ya. Jadi habis makan ada cuci mulutnya tuh, baru buah gitu. Seperti itu Di luar Mas. itu jarang sekali Mas. Makanya Jarang lulus saya ya, Bu. seperti ini. Tapi kalau nanya ke mereka rata bilangnya karena harganya mahal. Seperti itu. Nah, itu Harganya juga mahal. itu juga Mas Nah, Doni. rata-rata itu. Nah, saya coba lihat Bu di lapangan gitu ya, gimana sih kondisi di kebun buah kita gitu ya, gimana kondisi di pasar induk kita. Dan ternyata itu banyak sekali proses yang dilakukan tidak efisien sehingga menyebabkan harga itu terus melambung sampai ke tingkat konsumen. Contoh misalkan di petani kita ya tidak semua tetapi ada sebagian banyaknya itu kita menanam satu komoditas di lahan yang di bawah nilai standar ekonominya gitu. Jadi misalkan tanaman jeruk gitu atau tanaman salak, dia akan ekonomis, dia akan menguntungkan apabila minimal sekian hektar gitu ya. Sedangkan di kita itu kebunnya itu berpekarangan Bu untuk buah-buahan. Tetapi memang saat ini saya punya beberapa kenalan petani itu mereka memiliki kebun yang cukup ekonomis gitu ya, dengan skala ekonominya juga udah masuk, sehingga saya lihat kalau petani-petani yang seperti itu ekonominya juga cukup baik gitu Bu. Kalau saya lihat sih dari para petani senior yang saya kenal, yang saya kerjasamakan saat ini untuk saya jual produknya seperti itu. Sehingga yang perlu saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya, kalau kita mau mulai usaha pertanian ya kita harus tahu skala ekonominya dari usaha itu, gitu. Sehingga ketika nanti ada produksi itu akan masuk di HPP-nya juga bisa dikejar dengan nilai yang cukup rendah. Nah, ketika kebunnya juga mencak-menclok di pekarangan-pekarangan, sehingga perawatannya juga apa adanya, akhirnya yang dipanen pun juga apa adanya gitu kan. Kalau ibu-ibu sama Mas pernah belanja di pasar induk, mungkin akan banyak kecewanya gitu ya kalau misalkan pernah gitu ya. Kenapa? Karena petani itu, kalau petani yang saya cerita pada umumnya ya, tidak pada saat dia panen, dia maunya semua dipanen. Mau itu masih muda, mau itu udah tua, mau itu busuk, apa segala macam, kadang diselip-selipin di situ, di packing di dalam satu peti kayu gitu kan, tanpa sortiran, sehingga dijual apa adanya kayak gitu. Sehingga pada saat si pedagangnya jual, pedagangnya nerima di kebun-kebun dengan kondisi itu, dia harus sortir dulu kan, dia harus cek dulu mana yang busuk, mana yang enggak matang segala macam, dia sortir. Ketika disortir, dia dapat hasilnya sekian, pada saat dihitung akhirnya cost-nya dia nambah. Kemudian dia kirimlah ke pasar juga sama. Pedagang pengumpul karena takut kalau disortir semua yang bagusnya sedikit, akhirnya dimasukin juga gitu kan Bu, yang pasti nggak matang-matang itu atau yang udah busuk-busuk itu gitu. Nah akhirnya pada saat dibeli di pasar induk, pedagang pengecer pun dia sortir kena juga gitu kan, yang jelek-jeleknya itu, sehingga di ujungnya pun udah jadi mahal banget. Nah ini sebenarnya masalahnya semuanya di semua lini gitu, mulai dari petaninya, dari pedagangnya sampai ke pasarnya gitu kan. Jadi semuanya ini menjadi concern kita. Jadi kalau memang mau kita kembangin buah ini, mulailah dari kebunnya. Kita harus praktekkan yang namanya SOP, Standar Operating Procedure dari budidaya tanaman buah itu.
dan masuk dengan skala bisnisnya. Dihitung juga skala bisnisnya tuh harus minimal berapa luas dan sebagainya. Kemudian kita juga lihat dari segi pasarnya gitu ya, kebutuhan pasar itu demand-nya itu seperti apa dalam 1 tahun, bulan-bulan apa aja yang kebutuhannya meningkat, apa yang kebutuhannya menurun dan segala macam. Petani juga harus memiliki kemampuan sana gitu, sehingga dengan kemampuan teknis dalam budidaya itu akan menghasilkan produk buah-buahan di kebun kita yang optimal seperti itu. Itu Bu yang mungkin saya coba sebar ke petani yang saya kenal. Baik, Ibu, pemaparan Mas Doni ini sudah mencakup ya. Mencakup. Padahal kita masih ingin mengetahui nih latar belakang Mas Doni apa membuat agrowing ini seperti apa. Jadi memang tadi sudah disampaikan analisisnya itu mulai dari awalnya melihat alam Indonesia yang begitu kaya gitu kan. Kemudian melihat mall gitu. Ternyata banyak buah-buah yang disediakan di mall itu impor. Kemudian konsumsi orang Indonesia nih. Tadi bahkan rendah, Mas Doni ya? sempat nanya ke kita gitu ya. Kenapa tidak mengkonsumsi gitu ya? Sebabnya apa gitu ya? Ya sebabnya apa? Kata Mas Doni tadi rata-rata sih orang jawabnya mahal. Justru saya tadi nggak mau jawab itu, Bu. Kita malu ya? Malu juga sih. Sebenarnya sama jawabannya Mas ternyata. Baik Mas Doni, ini sebenarnya kalau makalah itu masih latar belakang nih ya. Oh iya. Kenapa mendirikan agrowing ya? Jadi ternyata tadi Bu ya masalahnya semuanya kata Mas Doni tadi ya ada masalah. Betul. Jadi dari mulai petaninya sampai mungkin kita dari masalah penjualnya juga gitu ya. Teknis penjualannya ya, harus banyak membuat harga buah di pasaran mahal yang membuat masyarakat gitu kan, saya juga sih betul akhirnya enggan gitu ya untuk membeli buah gitu. Iya, jadi ujung-ujungnya mahal karena itu tadi dari teknisnya aja para petani kita kalau memanen seperti yang dipaparkan Mas Doni semua dipanen gitu tanpa memilih dulu yang sudah layak dijual yang mana, kemudian nunggu beberapa hari lagi untuk bisa buahnya memang sudah layak untuk dipanen gitu ya. Jadi akhirnya si pembeli kan harus menyortir lagi itu kan. Nah itu akhirnya campur yang masih muda, campur yang busuk seperti itu kan, ternyata yang bagusnya hanya sedikit, itu yang membuat harga buah menjadi mahal begitu ya Mas Doni ya. Salah satunya. Oke Mas Doni, nah dari hasil analisa itu kan akhirnya muncul keinginan membuat agrowing. Nah itu tahun berapa itu muncul actionnya Mas Doni membuat agrowing? Ya. Jadi setelah saya resign di 2014 itu masuk ke 2015, peralihan antara setelah bekerja sama mulai usaha. Kemudian efektifnya sih agrowing itu di 2017. Jadi setelah 2015, 2016 saya coba berkutat untuk gimana sih mulai bisnis. Waktu itu kan saya buat perusahaan ya Bu ya sama partner. Itu kemudian sampai 2017 itu baru mulai ketemu nih titiknya. Awalnya saya jual banyak banget produk Pak. Jadi saya jual berbagai macam produk agribisnis waktu itu. Jadi waktu itu kan lagi happening juga e-commerce ya Bu ya. E-commerce itu lagi penjualan online itu lagi mulai booming gitu kan. Berbagai macam marketplace besar itu mulai muncul. Sehingga waktu itu saya berpikir juga gimana ya kalau kita jualan produk pertanian agribisnis di platform online waktu itu. Nah, singkat cerita, setelah saya coba mulai, kalau saya terlalu banyak produk yang saya jualkan, tetap masih bermasalah dari segi produksinya, sehingga jalan pun saya akan kena masalah terus gitu kan. Pada saat ada yang beli, pada saat dikirim kualitasnya nggak cocok. Pada saat yang ada yang beli, pas mau dikirim barangnya nggak ada kayak gitu, sehingga ternyata saya juga harus melakukan handling ya. Ternyata saya nggak bisa cuma jualan doang nih kalau produk pertanian gitu kan. Akhirnya saya coba membuatlah yang namanya packing house gitu untuk penanganan produk. Nah,
ketika mulai pun nggak mungkin saya lakukan semuanya. Akhirnya saya coba fokuskan kepada produk buah-buahan, olahan buah dan sayur-sayur nilai jual tinggi gitu, yang premium, sayuran premium seperti itu, Bu. Dari situlah saya dari 2017 saya coba mulai, saya coba jalanin, dan saya coba bantu handling produk yang dari supply dari petani itu gitu. Nggak mungkin saya hanya sekedar menjualkan saja kalau dari produk petani kita. Yang ada nanti bakal kena komplain. Jadi saya harus packing, saya sortir lagi, saya harus packing lagi gitu ya, Bu. Baru saya kirim ke konsumen seperti itu. Jadi 2017 Mas mulainya saya usaha, kemudian seperti itu. Jadi agrowingnya 2017. 2017. Tapi sebelum muncul si agrowing ini 2017, proses merintisnya ini beberapa tahun sebelumnya betul, ya. Betul. Jadi dari 2014 resign, kemudian mencari-cari seperti apa usaha yang ingin didirikan gitu ya. Tadi terinspirasi dari e-commerce ya yang sedang booming mungkin ya waktu tadi sekitar 2015 gitu ya Mas ya. Jadi si agrowing ini bentuknya e-commerce ya sekarang. Ya, waktu itu saya coba bikin e-commerce dengan item produk yang cukup banyak dan sangat lebar. Kemudian saat ini saya coba persempit di produk buah-buahan segar, olahan buah dan sayuran premium. Buah-buahan, olahan segar, dan sayuran ya? Ya. Premium. Jadi saya coba menyasar pembeli yang menengah ke atas, jadi kayak konsumennya supermarket gitu, Bu. Ya, sasarannya adalah supermarket, Mas Martin. Menengah ke atas ya. Premium. Premium. Menengah ke atas ya, betul. Itu. Itu pertimbangannya Dan apa, Mas? Saya juga bekerja sama. Ya. Pertimbangannya sasarannya itu mengambil sasaran menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Jadi ketika saya coba berinteraksi dengan petani, jadi gini, kita sebut petani itu ada beberapa level ya. Mungkin orang bilang petani itu maaf dalam tanda kutip kurang, ekonominya kurang dan sebagainya. Tetapi tidak semua petani yang kayak begitu gitu. Pada kenyataannya petani buah yang saya kenal itu mereka memiliki taraf ekonomi cukup tinggi, maksudnya yang kemampuan ekonomi itu sangat baik ya. Ternyata saya coba perhatikan petani-petani yang ekonominya rendah itu adalah petani buruh yang mereka hanya bekerja di lahan orang lain seperti itu. Sedangkan petani yang memiliki kemampuan baik ini adalah petani yang memiliki kebun, kemudian mereka juga membina petani mitra, dan juga mereka memang secara teknis budidaya juga sangat concern gitu. Jadi mereka sangat menjalankan teknik budidaya yang baik buat tanamannya beliau gitu ya, sehingga produknya itu menghasilkannya juga cukup baik gitu kan. Nah, kenapa saya coba premium menengah ke atas? Pertama, kalau saya coba masuk di kalangan menengah ke bawah, ternyata produk yang masuk di pasar-pasar kita itu, di pasar becek, itu adalah grade ke bawah, Bu. Grade C biasanya ya. Pokoknya grade-grade yang bawah itu, kalau kita belanja, biasanya grade sisa atau sortiran dari produk yang masuk ke supermarket. Seperti itu. Nah, ketika saya hanya bersaing dengan produk bawah, artinya saya akan ada kendala dari segi operasional dari bisnis ini seperti itu ya. Jadi memang ketika kita mau memulai bisnis, kita juga harus pintar dan kita harus tahu gitu gimana sih rule bisnisnya, kemudian kita bisa menghasilkannya itu dari mana segala macam. Nah, kalau kita beli dari petani yang bawah juga, jadi saya coba nyari misalkan dari petani yang bawah. Nah, kalau saya dapat dari petani bawah, kualitasnya juga nggak sebaik dari petani yang tinggi gitu, Bu. Dan harganya juga sudah beda gitu ya.
Nah, sehingga petani-petani bawah ini memang pada dasarnya kalau kita terima barangnya pun ya kurang baik gitu kan, baik dari segi tekniknya maupun dari segi sortirannya seperti itu. Jadi memang petani bawah ini harapannya ke depan ketika usaha ini sudah cukup baik, ya kita coba melakukan pendampingan gitu kan ke mereka, sehingga bagaimana sih mereka bisa berproduksi yang baik. Nah, salah satunya juga akan kaitannya dengan penguasaan lahannya mereka, Bu, gitu. Jadi mereka juga perlu kalau cuman sedikit-sedikit itu juga HPP-nya kan bisa dibilang akan meningkat gitu ya, Bu ya. Sehingga mereka juga sih sebenarnya perlu difasilitasi gitu ya. Bagaimana sehingga berkumpul satu luasan yang tertentu untuk memproduksi satu produk yang bisa mengejar HPP-nya, dan memang produk itu dibutuhkan oleh pasar seperti itu. Kalau kita lihat data-data tuh sebenarnya ya banyak sekali sih sebenarnya, masih banyak impor. Jadi ada gap gitu antara yang dikerjakan petani kita dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga yang kayak pabrik-pabrik ini, Bu ya, pabrik itu kan kebutuhan ininya besar. Kebutuhan akan bahan baku sumbernya besar. Tetapi pabrik itu mengharapkan nilai belinya itu yang nggak terlalu tinggi gitu kan. Betul. Karena kenapa? Karena mereka juga ngejar efisiensi, tetapi mereka butuhnya besar gitu dan bisa dikontrak gitu, bisa terus-terusan masuk. Nah, sedangkan petani kita kecil-kecil, HPP-nya tinggi, mau masuk ke pabrik susah, masuk ke pasar ya gitu-gitu aja, ya begitu-begitu aja gitu. Maka memang sehingga butuh yang namanya seperti regrouping lahan. Saya waktu itu pernah ikut satu university, ada konferensi internasional yang dihadiri oleh negara-negara ASEAN dan Amerika. Jadi waktu itu ada salah satu akademis dari Vietnam. Mereka bilang di Vietnam itu dari tahun 70 atau 80-an sudah melakukan regrouping lahan. Jadi petani itu dikumpulin untuk memproduksi satu komoditas sehingga dia ekonomisnya dapat, efisiensinya dapat. Nah, sehingga mereka saat ini kalau kita lihat ya, kebetulan saya juga kan ikut juga berkecimpung di dunia ekspor produk hortikultura. Saya melihat di Vietnam itu daya saing produknya sangat udah mulai menyusul Thailand. Karena tadi sudah mereka secara pemerintah itu melakukan pengembangan itu sangat tersistematis. Jadi waktu 70-80 dia melakukan regrouping lahan, 90-an dia udah mulai industrialisasi. Saat ini dia udah masuk ke tahap-tahapan yang lebih advance lagi gitu. Misal kayak kita nih, data kita tuh menunjukkan ekspor kacang mede ke Vietnam tuh tinggi. Ternyata di Vietnam itu ada pabrik yang bisa melakukan pengepakan yang bagus dan melakukan ekspor lagi ke luar negeri gitu. Sehingga benar-benar kita jangan sampai kalah deh gitu kan. Akhirnya memang perlu ada yang namanya kolaborasi lah gitu antara pelaku usaha. Luar biasa ya Mas Martin ya. Luar biasa. Jadi ceritanya sampai membawa data tentang Vietnam gitu ya sama Thailand. Ini baru nih milenial yang betul-betul menggali sampai bagaimana sih bisa mewujudkan petani kita itu benar-benar maju dan bisa menghasilkan produk-produk yang memang premium gitu ya, kalangan supermarket menengah ke atas, kemudian sampai bisa ekspor ternyata Mas Martin. Iya. Dan poinnya Bu sebenarnya mau di break dulu ya atau gimana Pak? Belum, ayo silakan dilanjut saja dulu. Dilanjut dulu. Jadi pada dasarnya kita nggak melihat supermarket itu adalah sebuah pasar yang mahal gitu ya Mas. Jadi memang mereka itu kan melakukan yang namanya bisnis ini, mereka melihat mana sih yang harganya menarik buat para pelaku usaha gitu ya. Contoh misalkan kayak ekspor gitu ya. Ekspor itu kita tidak menjual mahal ke mereka, tapi kita mencari volume penjualan. Nah,
kita itu kalah saing di dunia, di daya saing ekspor karena produksi kita belum efisien gitu. Contoh misalkan kopi itu dibeli dari negara lain itu cukup mahal, sedangkan di kita di Indonesia bersaing menjual semahal-mahalnya gitu. Padahal berapa sih yang bisa beli semahal itu, paling cuma berapa orang. Tapi kalau ekspor banyak, gitu. Pabrik-pabrik banyak, di Indonesia aja punya pabrik banyak. Gitu. Bahkan beberapa pabrik jus aja di Indonesia itu, contoh misalkan jus jambu merah gitu ya, itu dibeli dari luar negeri bahan bakunya, itu dari Brazil atau dari India gitu kan. Kenapa? Karena lebih murah, padahal di sini banyak. Nah, ini yang menjadi gap-gap ini sebenarnya yang perlu kita kerjasamakan gitu ya. Jadi intinya adalah gimana kita bisa memproduksi produk itu yang efisien, yang bisa dilakukan secara bersama. Nah, kalau di kita sebenarnya ada peluang untuk mengoptimalkan kelompok tani, Bu, sebenarnya. Kelompok tani kita itu, saya juga lihat bagaimana support pemerintah juga cukup bagus ya di kelompok tani. Apapun yang kelompok tani minta bisa dikasih, gitu, mesin segala macam. Tapi lucunya ketika dibantu mesinnya nggak kepake gitu. Saya sangat sering melihat kayak gitu kan. Kok mangkrak, kok gini, kok itu gitu ya. Dan kadang juga kelompok tani yang pakai ketuanya aja, anggotanya nggak dapet, segala macam gitu ya. Sehingga benar-benar sebenarnya secara konsep udah bagus, tinggal dilakukan nih, gimana sih kontrolnya gitu. Kelompok tani bisa bersatu, memproduksi satu produk yang sama untuk tujuan pasar yang udah jelas kayak gitu. Ya, agak gregetan saya. Berarti Mas Doni kan sudah mengetahui apa yang terjadi pada petani kita gitu ya. Berarti saat ini sudah pernah memang melakukan kerjasama gitu ya, langsung dengan petani langsung, dan Mas Doni langsung terjun gitu ya Mas ya? Iya Bu, kita bahkan saat ini saya sedang merintis satu aplikasi dengan dosen di IPB, ilmu komputer dan dosen agronomi hortikultura. Kita mencoba membuat satu aplikasi manajemen kebun buah, di mana isinya itu adalah berisi SOP gitu kan, standar operating procedure untuk budidaya yang akan digunakan untuk pemanduan menanam para pelaku usaha. Jadi targetnya nanti bukan petani yang kecil, tapi dia pengusaha petani. Jadi yang menggunakan juga manajer kebunnya. Manajer kebun ini juga mungkin nanti akan kita libatkan dari mahasiswa pertanian, sehingga mereka dalam melakukan kegiatan di lapangan itu tahu secara teknisnya, dilakukan di pemanduan, sehingga SOP budaya bisa dilakukan, sehingga produk yang dihasilkan juga bisa memenuhi standar kualitas dari kebutuhan market atau pasar seperti itu. Tambah lagi tuh kontribusinya Bu ya. Bareng-bareng dosen membuat aplikasi. Betul, luar biasa. Banyak sekali ya Bu informasi yang kita dapat. Banyak sekali. Masih panjang waktunya, tapi informasi yang kita dapat dari Mas Doni ini sudah lumayan sangat banyak. Sangat banyak dan luar biasa ya pemaparannya. Ya. Tapi khawatirnya Sobat RPC ini jadi tegang nih, mencerna informasi-informasi yang masuk, terutama tadi ya tentang kondisi pertanian di kita ya, antara petaninya sampai ke ekspornya seperti apa. Ini kalau tadi Mas Doni bilang sampai greget, sampai gregetan pokoknya. Apa kita harus merelakan dulu? Oke. Kita selingan dulu. Mas Doni gregetan, mungkin Sobat RPC juga gregetan juga gitu untuk untuk mendengar yang lain, tapi kita relakan dulu Mas Martin ya. Ya, Sobat RPC dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Doni, setelah yang berikut ini. Atas nama seluruh keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara kami ini. Silahkan menikmati hidangan. Silakan Bapak Ibu. Hidangannya berbeda sekali dari biasanya, Pak. Oh iya. Ada singkong, ubi, talas, ada juga sukun. Ya, silakan cicipi. Ini ganyong. Wah, sudah lama juga saya tidak ketemu makanan-makanan seperti ini. Itu semua tanaman lokal Indonesia. Dalam rangka ikut mensukseskan percepatan diversifikasi pangan, kami sengaja tidak mengirimkan nasi. Kan ada perpresnya, yaitu
Perpres yang isinya tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Dengan aturan ini, pemerintah mendukung konsumsi beraneka ragam bahan pangan yang mengacu pada skor pola pangan harapan. Perpres ini juga mengisyaratkan dukungan supaya kita mengoptimalkan peran pangan lokal seperti ini. Kalau begitu, kita bisa melestarikan lagi tanaman lokal yang sebenarnya bisa jadi bahan pangan selain padi-padian atau bahan pangan yang ada saat ini ya Pak? Iya Pak, ya betul. Memang seharusnya begitu. Anu langkung penting mah, tanaman lokal teh ditinggal luluhur urang sadaya. Kandunganana langkung sae, oge langkung alami. Kurangi ketergantungan kita pada beras atau nasi. Konsumsilah beragam pangan lokal untuk kesejahteraan masa depan. Pesan ini disampaikan Radio Pertanian Ciawi. Ajaklah semua teman, petani muda hidup mulia, teruskan kerja orang tua. Ribuan hektar lahan, jangan biarkan menganggur. Bukankah kita ingin makmur, segeralah kita menandur. Lahan tidur jadi solusi, petani muda beraksi. Kedaulatan pangan terbukti, dunia pun mengakui. Tanah kita menanti untuk disentuh. Ayo kita segera bangun, menanam di lahan itu. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parang, kelola lahan hidupmu, kelola lahan hidupmu, kelola lahan hidupmu, kelola lahan hidupmu, kelola lahan Masih di Ngobrol Pintar Petani melalui 88,6 FM RPC, medianya Petani Indonesia.
Dan Anda yang menyaksikan juga bisa melalui kanal YouTube di 886 FM, atau juga yang ingin bertanya nih bisa di WhatsApp 0812 8388 7117. Ya, dan Mas Martin, kita masih bersama narasumber kita yang luar biasa, yang gregetan, Mas Doni Aksa. Sudah muncul lagi. Sudah muncul lagi ya. Oke, masih banyak sekali yang akan kita tanyakan dan kita gali dari Mas Doni ini ya, Mas Martin ya. Oke, Mas Doni. Ya. Ya, Bu. Iya. Sudah bergabung lagi di Ngobrol Pintar Petani siang ini, Mas. Nah, setelah tadi sudah banyak sekali hal yang disampaikan oleh Mas Doni tentang tema kita hari ini di Ngopi Tani, yaitu kepak agrowing di dunia pertanian. Nah, apalagi Mas yang akan kita tanyakan nih pada narsum kita? Kita gali lagi agrowing itu seperti apa ya. Jadi tadi sudah sempat disampaikan yaitu sebuah e-commerce ya. Kemudian menyediakan produk-produk pertanian ya, buah-buahan, sayuran. Dan tadi sasarannya itu kelas menengah ke atas karena ternyata informasinya itu para petani di kita ternyata banyak juga yang mereka melakukan usaha taninya menghasilkan produk-produk yang bagus kualitasnya itu, Bu ya. Jadi ya sayang sekali nih kalau hasil-hasil dari para petani yang usaha tani bagus tersebut tidak bisa merajai pasar buah-buahan di negeri sendiri. Betul, gitu, betul. Sehingga kita harus menekan impor kan yang diharapkan. Jadi jatuhlah pilihan Mas Doni itu untuk yang growing itu sasarannya yang kelas premium ya, seperti itu ya, Mas. Betul. Nah, tentang teknisnya nih Mas Doni, bagaimana sih si konsumen ya cara mendapatkan produk-produk yang dijual di agrowing ini, seperti apa caranya Mas Doni? Ya. Untuk produk kita saat ini kita jualnya ke B2B, jadi kita jual ke toko-toko di lokal, toko-toko lokal, kemudian ke para konsumen langsung, tapi mereka itu mitra usaha. Jadi mereka menjual produk itu ke teman-teman atau tetangga-tetangganya. Yang saya perhatikan kebetulan mitra-mitra kami ini memang beliau-beliau yang secara ekonomi juga sebenarnya gitu ya, istri-istri yang suaminya bekerja di perusahaan-perusahaan maupun pensiunan dari perusahaan-perusahaan cukup besar gitu. Sehingga saya perhatikan memang kebutuhan akan buah dan sayur ini memang salah satu produk yang memang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga yang jadi PR kita bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk yang memang memenuhi kebutuhan mereka, seperti itu, Bu. Produk yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Martin ya, ternyata memang betul produk kita itu secara varietas cukup banyak gitu yang kualitas. Produk yang utama adalah California. Dan secara pasca panen pun petani kita juga mampu untuk membuat produk yang berkualitas. Halo? Ya. Memang agak terputus tuh. Iya. Terus nih Mas Doni. Betul. Iya. Iya. Jadi produk varietasnya itu cukup bagus. Peneliti juga sebenarnya dari balai-balai penelitian dari Kementerian Terus kemudian ketemu dengan pengusaha pertanian yang memang bisa melakukan budidaya yang tepat gitu kan, sehingga produk yang kita jual pun juga diterima dengan baik di pasar, bahkan mampu
bersaing dengan produk impor. Nah, yang produk yang saya ceritakan itu salah satunya adalah lemon Khalifa. Nah, ini lemon ini kalau kita bandingkan gitu ya dengan lemon impor juga udah bisa bersaing banget gitu, Bu. Ini produk lokal yang dikembangkan oleh peneliti kita, petani kita, dan kita bisa juga masuk ke dalam market kita. Ini sebenarnya peluang-peluang ini tuh cukup banyak gitu ya, sehingga perlu ada sinergi lah kayak gitu. Kemudian juga produk salah satu waktu itu saya masukkan juga ke salah satu supermarket ya di Jakarta dan Tangerang, itu adalah Manggah Garifta. Itu adalah varietas yang dikembangkan juga oleh Balai Penelitian Tanaman Balitbu ya, Balai Penelitian Tanaman Buah di Jawa Timur. Kemudian produk itu ternyata disukai oleh konsumen itu, Bu, menengah ke atas tadi. Itu. Nah, warna kulitnya juga bagus gitu kan, warnanya merah merona gitu dengan kombinasi kuning. Kemudian rasanya itu seperti rasa mangga gedong tapi memiliki wangi gitu ya, dan sebagainya. Dan waktu itu si pelaku supermarketnya bilang dia kan punya jaringan supermarketnya di Asia Tenggara ya, Bu ya, karena kebetulan asalnya dari Jepang. Dia bilang, ini sebenarnya kalau produksinya sudah cukup banyak, kita bisa promosikan masuk ke jaringan kita di ASEAN. Waktu itu dia bilang seperti itu. Tapi pada saat kenyataannya memang petaninya juga cukup masih sedikit gitu, Bu, yang nanam waktu itu. Saat ini gitu ya, sehingga secara jumlah belum mampu, secara harga juga masih tergolong mahal dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang kendala-kendala ini sebenarnya pasarnya ternyata ada, tapi dari segi supply ya. Ya, suaranya agak terputus-putus ya Mas Martin ya. Tadi sempat menghilang. Oh, putus ya, Bu ya. Saya tadi di awal ini sekali gitu, bagus ya. Bagus ya. Padahal dengan ini yang sama ya. Sama ya. Dengan jaringan yang sama. Iya, Bu. Iya, tapi cuma sebentar-sebentar aja sih, Mas. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Iya. Oke, jadi untuk mendapatkan produk itu ya dari Agrowing itu tadi ada B2B, ya sasarannya supermarket seperti itu ya Mas ya, dan langsung ke mitra usaha, mitra ya, mitra seperti itu. Seperti itu jadi Ibu. Ya. Kemudian supermarketnya kan di daerah mana saja yang pernah Mas memasukkan produk gitu ke supermarket mana aja gitu? Di Jakarta, di Tangerang, Bu. Dia jaringannya di sana waktu itu. Jadi saya coba sempat masukin Mangga Garifta Oren, kemudian saya coba masukin Buah Naga Putih, kemudian Buah Naga Kuning, dan Srikaya Jumbo. Jadi ini memang produk-produk yang premium juga dan memang musiman sekali gitu kan. Jadi kenapa saya pilih produk itu karena secara persaingan dengan pelaku usaha lainnya juga tidak terlalu besar dan juga memang hanya kita yang waktu itu masukin produk-produk itu gitu. Tapi kita coba lihat apalagi pada saat lockdown itu kan, sehingga konsumen di supermarket ini juga bisa dibilang mengalami guncangan, sehingga online ataupun menggunakan mitra ataupun toko-toko lokal, Bu ya. Jadi saya coba masukin ke toko-toko lokal di Kota Bogor, baru di kota dan Kabupaten Bogor itu ke toko yang ada di perumahan-perumahan seperti itu. Itu memang masih cukup bagus pasarnya gitu ya, karena kalau tadi ya ada efek-efek dari lockdown itu juga sih sebenarnya. Nah, kalau orang-orang yang mau beli, kita bisa beli di website Agrowing ada, kemudian di Shopee ada, di GrabFood ada, gitu. Dan juga kita juga membuka peluang-peluang sebagai reseller juga bagi produk-produk berkualitas dari petani kita seperti itu. Caranya kunjungin website Agrowing. Iya. Untuk mengetahui informasinya ya, Mas. Iya. Kunjungi website Agrowing. Alamatnya agrowing.co.id atau bisa juga ke Instagram Agrowing @agrowingfruits.
Mudah-mudahan Sobat RPC sempat mencatat nih. Iya. Ya. Mudah-mudahan ya agrowing.co.id mudah juga diingatnya. Iya. Mudah diingat. Ya, produk-produknya sangat luar biasa, Mas. Tadi sudah disebutkan kan ada apa? Naga, buah naga ya. Buah naga itu putih dan kuning. Nah, kalau kita yang biasa di pasar-pasar biasa kan naga merah ya, Mas. Betul ya, Mas? Iya. Nah, ini ada bedanya nggak gitu ya, putih dan kuning ini? Iya, Bu. Itu dari warna daging ya. Kalau yang warna putih itu dia dalamnya putih. Kalau yang buah naga kuning itu kulitnya warnanya kuning. Dan memang nilai jualnya cukup tinggi gitu di konsumen. Sebenarnya kalau dikembangkan skalanya sama, harganya akan sama gitu kan. Tetapi karena tadi ya kelangkaan dan sebagainya, sehingga produk itu nilai jualnya cukup tinggi sekali gitu. Bahkan buah naga itu, Bu, buah naga kuning itu bisa dijual sampai 300.000 per kilonya. Luar biasa, 300.000 Mas Martin. Ya, tapi kan kalau produk yang kayak gitu, saya sih nggak terlalu menyarankan kita untuk mengejar ke arah sana karena pangsanya kecil gitu ya, Bu ya. Betul. Kita bisa melihat pangsa pasar yang cukup besar ini gitu kan. Makanya persaingan prosesnya adalah bagaimana kita bisa memenangkan pasar. Kita tahu kondisi pasar itu gimana, kebutuhan konsumen seperti apa, dan kita bisa memproduksi itu dengan efisien. Iya. Mas Doni, kalau saya dengar dari cerita Mas Doni nih ya tadi ya, buah naga yang putih sama kuning, terus tadi saya dengar juga serikaya jumbo gitu ya. Iya. Terus sama mangga apa tadi ya, Mas? Mangga Garifta. Garifta ya. Nah, ini produk-produk lokal, buah-buah lokal ya, Mas? Betul, itu semua produk lokal, Mas. Jadi kayak Garifta itu sebenarnya itu introduksi dari luar negeri, tapi dikembangkan oleh peneliti kita di Balitbu ya, Balai Penelitian Buah, Kementerian Pertanian. Kemudian udah masuk ke dalam varietas yang dikeluarkan oleh mereka gitu kan. Nah itulah makanya sebenarnya seperti ini tuh sangat baik dilakukan gitu. Kita bisa melihat peneliti kita juga keren-keren gitu ya, Bu ya, bagus hasilnya itu buah-buahan yang dihasilkan varietasnya, dan kalau ketemu dengan pelaku usaha yang tepat gitu kan, petani yang tepat, insya Allah kita bisa bersaing gitu kan. Satu lagi kayak jumbo juga itu asal dari Jember ya. Yang pastry kayak jumbo ya? Itu ukurannya besar-besar tuh, Pak. Ya, ukurannya besar-besar itu minimal 350 gram sampai 400 sampai 500 gram, dan itu rasanya manis dan tidak ada pasir-pasirnya gitu. Jadi itu bersaing sekali. Kalau saya bandingin sama produk Thailand itu jauh bagusan kita punya gitu. Nah, mungkin menurut saya nih bisa disimpulkan inilah yang menjadi pembeda ya, atau ciri khas dari agrowing mungkin ya, Bu ya. Betul. Jadi menyediakan produk lokal yang premium. Yang premium. Bahkan dibandingkan dengan produk yang serikaya tadi gitu ya, dari Thailand ternyata gitu ya, lebih bagus itu lebih unggul gitu ya, lebih bagus gitu. Jadi ciri khas dari agrowing ini produk lokalnya premium itu salah satunya ya. Atau masih ada yang lain, Mas? Yang membedakan, agrowing dengan e-commerce yang lain. Halo, Mas Doni. Halo, Mas Doni. Menghilang dulu dari Zoom-nya ya. Ya, halo. Iya, agak ini. Iya, silakan Mas. Nah, yang membedakan itu pertama saya coba menonjolkan produk-produk lokal kita yang premium bisa bersaing dengan impor. Kemudian kami juga melakukan pengembangan kerjasama pengembangan aplikasi yang kita bisa coba mitrakan dengan para petani kita sehingga produk mereka terbudidaya dengan baik. Kemudian kita juga menyediakan
informasi bibit-bibit yang bersertifikat, Bu. Ini juga penting ya kalau petani mau menghasilkan produk yang berkualitas itu bermula dari bibitnya juga. Bibitnya. Kadang iya betul, dan itu bersertifikat ini memang kita perlu kesadaran para pelaku usaha, kesadaran para siapapun kalau mau buat produk yang baik menggunakan bibit yang bersertifikat seperti itu. Saya juga pernah mendapati ya Bu ya, jadi memang bisnis buah ini kan juga salah yang menarik ya bagi para pelaku usaha. Waktu itu saya ada kenalan, beliau pensiunan dari sebuah bank besar, BUMN, kemudian beliau memutuskan untuk masuk ke dalam usaha budidaya tanaman buah. Nah, waktu itu dia melakukan penanaman tanpa memperhatikan bibit, karena kebetulan dia punya uang, dia tanam segala, kemudian tidak terkonsep, akhirnya pada saat dijalankan mengalami kendala gitu kan, kendala yang berarti di segi budidaya gitu, sehingga sebenarnya mereka-mereka yang mungkin punya uang dan pengen masuk dunia pertanian itu cukup banyak, tapi gimana sih caranya, gimana sih cara budidayanya itu yang perlu juga diperhatikan gitu ya, sehingga tidak udah lakuin ini itu akhirnya nggak gagal gitu kan, gagal panen segala macam. Dan itu udah ada 2 orang gitu yang saya temui seperti itu. Mungkin ada lagi orang-orang yang sama gitu kan, yang kalau misalkan dia harus seperti itu. Nah, akhirnya kita coba selain kita menyediakan pembuat trading, kita juga ada aplikasi yang kita sedang siapkan untuk di on farm-nya seperti itu. Bahkan saya juga membuat produk turunan Bu di agrowing ini. Kita coba buat buah beku dan juga sirup lemon. Nah, sirup lemon dari lemon California ini seperti itu. Nah, jadi sebenarnya saya masih ada satu cerita lagi nih, pengalaman saya bekerja dengan perusahaan Belanda. Bisa diceritain atau gimana Pak? Boleh diceritakan. Ya, jadi 2017 waktu itu saya sedang merintis agrowing. Tiba-tiba itu saya ikut pelatihan dari Kementerian Pertanian juga, pelatihan ekspor produk hortikultura. Waktu itu 2016. Setelah ikut produk ekspor itu, kita ikut pameran besar waktu itu ya, kalau Ibu pernah ingat juga, ikut Indonesia 2016. Itu pameran buah-buahan besar yang diselenggarakan secara internasional oleh pemerintah waktu itu. Nah, dari situ saya ketemu, waktu itu kebetulan coach saya itu guru mentor waktu di ekspor itu juga udah punya partner orang Belanda waktu itu. Dia punya perusahaan besar di Thailand dan akhirnya dia buka perusahaan di sini di Indonesia. Nah, singkat cerita waktu itu saya menjadi suppliernya untuk produk ekspor. Saya waktu itu masukin buat jambu air, jambu citra waktu itu. Pada saat saya masukin, yang saya masukin sekian banyak itu, yang diterima cuma 40%-nya dari produk buah yang saya kirimkan. Nah, dari ternyata banyak sortirannya, sedikit nggak boleh, segala macam kan, karena ini standar Eropa. Nah, waktu itu ternyata beliau ajak saya usaha bareng waktu itu. Udah ikut aja ke kita buat usaha bareng, dia bilang waktu itu. Sehingga akhirnya saya bekerja dengan beliau itu adalah orang yang sudah halo. Iya. Beliau itu adalah orang yang beliau itu orang yang pengalaman sekali di dunia buah-buahan, eksportir udah 30 tahun dari Thailand, dia eksportir ketiga di Thailand. Dia masuk ke sini dan akhirnya saya coba ikut sama beliau, banyak belajar dari beliau soal handling produk. Nah, yang waktu itu adalah dia melakukan ekspor dari Indonesia. Jadi dia mengambil produk Indonesia untuk masuk Eropa. Jadi beberapa produk tidak boleh masuk ke Eropa karena dicegah masuk karena ada standar-standar penggunaan pestisida yang berlebihan. Sehingga produk-produk tersebut
ikan dari Indonesia untuk mengkomplementer produk itu. Dan juga itu ada berbeda dengan Indonesia. Misalkan di Thailand ada produk manggis, di Thailand tidak sedang musim manggis, di Indonesia sedang musim dan sebagainya. Sih ada yang namanya saling mengkomplementer gitu. Akhirnya dia bangunlah di sini. Nah, menariknya waktu itu ternyata setiap order yang masuk ke kita itu tidak bisa kita penuhi 100%. Jadi setiap minggu itu 500 kilo dikirim menggunakan pesawat terbang ke Eropa, tetapi tidak bisa 100% terpenuhi. Kenapa? Karena kualitas produk yang dihasilkan itu tidak memenuhi seperti itu, Bu. Jadi kalau di Thailand saya hanya butuh datang ke pasar induk untuk membeli produk yang saya butuhkan untuk ekspor. Nah, tetapi waktu itu saya mau mengikuti sistem kerja yang saya lakukan di Thailand. Jadi kamu cukup mencari produk dari pasar induk saja. Akhirnya kita datang waktu itu ke pasar induk di 2018 ya. 2019 saya coba melakukan hal yang sama, tetapi banyaknya reject kayak gitu. Nah, ini menjadi catatan kita semua, bukan tidak ada pasarnya, tetapi produknya yang justru tidak ada. Gitu. Itu yang saya dapat kesimpulan dari pengalaman saya bekerja dengan orang Belanda itu, gitu ya. Sehingga PR-nya kita sebenarnya adalah gimana sih hasilnya produk yang bisa memenuhi pasar, gitu ya, Bu ya. Jadi poinnya ini, bagaimana petani kita itu paham pasar, apa yang dia tanam itu sesuai dengan kebutuhan pasar, bukan sesuai dengan keinginan kita, atau hanya ikut-ikutan menanam. Misalkan si tetangga nanam A, ikutan nanam A, tapi dia tanpa mengetahui sebenarnya pasar yang dibutuhkan itu berapa, seperti itu. Gitu, Bu. Begitu. Dikasih PR, Bu. Iya, dikasih PR. Keinginan. Dikumpulinnya secara virtual aja, Mas. Secara virtual aja dikumpulin. Jadi memang cerita Mas Doni ini informasi yang berharga ya. Berharga, terutama buat petani-petani kita ya. Betul sekali. Ya, kondisi di kita ternyata untuk menembus ekspor itu dari kualitas barangnya juga yang harus diperbaiki. Betul, dan harus tahu mungkin pasar. Ini PR Mas Doni aja lah ya. PR Mas Doni aja. Kita PR-nya ngundang-ngundang orang-orang seperti Mas Doni aja. Nah, itu. Mudah-mudahan beliau juga nggak bosan kalau nanti suatu saat kita undang lagi gitu ya, Mas. Nah, untuk produk-produk yang dihasilkan ini buah, kemudian sayur ya, Mas ya. Kalau untuk buah ini ada berapa varietas, Mas? Saat ini kita hanya di lemon California, kemudian jeruk keprok Malang, kemudian jeruk baby Malang, kemudian mangga garista, mangga alpukat. Pernah dengar ya Bu ya istilahnya mangga alpukat ya? Itu nama varietasnya itu Gadung 21. Nama varietas yang dikeluarkan oleh balainya Gadung 21, tapi dikenal orang dengan istilah mangga alpukat. Nah, itu adalah varietas. Jadi saya juga sebenarnya senang sih mensosialisasikan ini varietasnya namanya ini loh dari balai ini gitu kan. Jadi emang kelihatan bekerjanya para peneliti kita yang luar biasa gitu. Terus ada juga ada serikaya jumbo, ada jambu biji merah, jambu kristal dan sebagainya. Cukup banyak. Nah, kalau sayur-sayurannya itu kita coba bermitra dengan petani binaan di Cianjur. Mereka menanam itu di sayuran yang non pestisida. Tanamannya itu tidak disemprot pestisida, tapi masih menggunakan pupuk biasa. Gitu. Sehingga meminimalisir lah kayak gitu. Itu kayak ada curi, kale itu kan sayuran yang gizi tinggi ya Bu ya. Nah, ini kita juga perlu sosialisasikan supaya masyarakat sebenarnya dengan makan buah ini gizinya juga cukup banyak, cukup besar. Mudah-mudahan bisa juga meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan dari masyarakat kita. Mudah-mudahan itu kita bisa lebih produktif untuk bekerja kayak gitu ya, untuk beribadah juga. Betul. Menghasilkan buah dan sayuran, dan ternyata kita memang harus mengedepankan konsumsi buah dan juga sayuran ini, Mas Martin. Ada alternatif pilihan e-commerce-nya nih Bu. Iya, betul. Mas Doni tadi
sekilas yang dari Cianjur itu salah satu supplier produk atau mitra apa? Ya, jadi mereka itu mitra kita. Jadi saat ini kita belum melakukan penanaman secara langsung, tapi bermitra ya Bu ya. Bermitra. Ya, para petani. Jadi konsepnya mereka sudah melakukan grading terhadap produk-produk tersebut, sehingga sampai di tempat kita cek ulang, baru kita kirim ke para mitra kita seperti itu. Nah, dan juga kita melakukan seleksi produk gitu ya, sehingga sambil seleksi itu kita juga coba melakukan sosialisasi ke petani-petani kita. Yang di Cianjur itu perusahaan atau petani yang disampaikan Mas Petani binaan. Binaan. Ya. Binaan, petani binaan dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Selain Cianjur ada Mas? Selain Cianjur untuk sayuran kita hanya di Cianjur sama di Bogor saja. Di Luiliang ada kebetulan ada alumni IPB juga yang memiliki sayur gitu yang kita kerjasamakan. Kalau untuk saya cukup banyak lokasinya Bu, ada di Lembang, lemon di Lembang, kemudian mangga di Jawa Timur, di Pasuruan, kemudian buah naga di Jember, serikaya di Jember gitu, manggis di Bogor dan Padang dan sebagainya. Jadi untuk buah-buahan dari berbagai daerah. Iya, dari berbagai daerah. Karena memang latar belakangnya itu Mas Doni melihat dari berbagai daerah, ternyata Indonesia kaya dengan buah-buahan, akhirnya ya terdorong untuk membuat agrowing ini ya. Betul. Untuk sayuran sementara masih dari Cianjur ya. Dan Bogor. Ya. Mas Doni, ini kan dalam awalnya merintis untuk mendirikan agrowing ini tentunya ada banyak yang terlibat gitu ya. Ya Mas ya. Nah, ini siapa saja sih Mas yang terlibat dan merintis awalnya ini Mas? Karena sekilas tadi Bu, saya lihat di belakang Mas Doni ini ada tim yang lewat ya? Ini kalau saya tidak salah lihat nih yang pakai jilbab tadi. Ya, jadi bikin penasaran juga nih siapa saja nih selain Mas Doni ini di agrowing ini. Iya, untuk saat ini kami punya itu ada 3 orang. Tetap, tetapi kita juga punya staf yang harian. Jadi kalau ada produk turun ya, yang dari petani turun itu sortasi itu ada harian lepasnya. Ada yang dan juga ada teman-teman adik-adik kita dari beberapa SMK yang melakukan PKL di sini. Banyak juga udah lulus PKL dari tempat kami gitu ya. Karena kami saat ini masih berbasisnya di trading dan di handling produk saja gitu. Sehingga sekarang juga lagi merintis ke sana. Untuk yang terlibat memang saat awal saya merintis usaha ini, waktu itu saya sebagai pertanian sendiri dan waktu itu ada partner. Jadi kebetulan partner saya itu adalah mantan bos saya waktu kerja dulu. Jadi dia yang motivasi. Jadi waktu itu saya coba ngajuin untuk membuat satu divisi baru di perusahaan itu, tapi waktu itu dia bilang nggak usah kerja lagi deh, bikin usaha aja gitu kan. Nah dari situlah waktu itu saya diajak pertama. Tapi beliau saat ini juga sudah tidak melanjutkan lagi sejak 2017 karena memang juga bukan bidangnya di sini, sehingga beliau bilang saya belum bisa ikut lagi gitu ya. Waktu itu saya ajak beberapa teman di sini, saya coba libatkan, tetapi memang saat ini hanya tinggal satu saja yang ikut terlibat, tapi kebetulan juga beliau sedang kuliah S3 di Australia, Bu. Ya. Nah itu awalnya bagaimana Mas Doni merintis untuk mendirikan agrowing ini, Mas Martin ya, dan Sobat RPC. Nah, ini tentunya ada proses juga ya Mas, bagaimana menjaring mitra dengan agrowing ini Mas? Ya, untuk jadi mitra gitu ya maksudnya Bu? Ya,
Jadi kita memang terbuka ya Bu ya untuk bermitra dengan para petani, tetapi memang kita punya standar ya karena memang saat ini masih memiliki standar konsumen yang tertentu, punya standar petani yang memang masuk dalam kriteria produk kita gitu ya. Pertama dari sisi kualitas, kemudian dari sisi grading gitu ya, dari segi terbuka untuk bisa berdiskusi sehingga hal-hal yang sifatnya masih bisa diperbaiki gitu kan kita bisa kasih masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu sehingga nanti kita saling sinergi untuk bisa menghasilkan produk yang memang dibutuhkan masyarakat. Itu saya juga pernah ya coba-coba lihat-lihat produk alpukat gitu ya di daerah Bogor. Saya lihat itu dari kualitas kulit bagus-bagus itu kan dan pedagangnya pun bilang oh ini bagus segala macam tapi memang ketika kita tidak melakukan verifikasi langsung ke kebunnya maka tingkat kegagalan itu cukup tinggi Bu gitu. Kegagalan itu cukup tinggi bahkan konsumen juga cukup dirugikan gitu sebenarnya karena mereka hanya menggunakan trik dagang saja gitu ya. Mulai dari cara mereka mendisplay produk gitu ya, mereka mendisplay yang baik-baik di depan, di atas, kemudian cara memotong itu produknya alpukat yang saya coba lihat gitu ya. Dia potong secara miring, jadi seolah-olah tuh dagingnya tebal gitu kan, padahal kenyataan. Kemudian segala macam lah, akhirnya pada saat dibeli kita uji coba beli itu benar itu, jadi banyak yang tidak bisa matang karena memang waktu panen itu belum masuk umur panennya gitu, belum masak istilahnya gitu, sehingga dia nggak akan matang gitu si alpukat itu. Makanya penting kita tahu dari awal Bu dari kebun itu, kita bisa tahu gimana sih cara mereka kerja, gimana cara SOP mereka, gimana cara mereka panen, sehingga kita tahu kualitas yang dihasilkannya. Gitu. Jadi kalau mau bermitra kita terbuka, tapi dengan tadi ya kita bisa saling memberi masukan lah, sehingga produk yang dijual itu juga cukup baik seperti itu. Jika ingin bermitra, ya itu tadi kita harus saling menjaga dan memang tidak bisa ya Mas Martin hanya menerima saja gitu kan, karena hasilnya akan seperti yang yang disampaikan Mas Doni tadi. Yang dipertunjukkan oleh si mitra tadi ya. Jadi ternyata tidak sesuai. Tidak sesuai harapan gitu. Jadi seperti ini nih Bu, cara memilih mitra gitu ya. Betul. Kemudian bagaimana tadi keinginan yang disampaikan oleh Mas Doni ya, seperti mendapatkan buah-buah yang tidak mengecewakan konsumen juga. Gitu. Nah ini saya jadi penasaran nih Mas Doni. Tadi sempat disampaikan ada 3 tenaga utama mungkin ya di agrowing itu kan, kemudian didukung oleh tenaga harian seperti itu. Ini proses manajemen di agrowing yang CEO-nya Mas Doni yang masih muda ini seperti apa nih? Penasaran, sedangkan yang dihadapi itu mitra-mitranya ya mohon maaf mungkin untuk para pengusaha atau petani yang berusaha tani yang usianya sudah di atas Mas Doni gitu. Ini Mas Doni ngatur-ngatur. Seperti apa Mas ceritanya nih untuk manajemen di agrowing? Ya, jadi kebetulan saya karena waktu itu berinteraksi dengan para pelaku usaha, tergabunglah dengan Kontak Bisnis Hortikultura Indonesia. Jadi satu perkumpulan yang isinya itu adalah pengusaha hortikultura yang besar, cukup besar, dan saya pikir itu pelaku usaha besarnya ada di kelompok ini gitu ya. Ada eksportir, ada supplier supermarket, ada petani besar gitu kan yang memiliki kebun-kebun. Dan alhamdulillah ya kebetulan saya ikut di sana dan dilibatkan juga dalam organisasi, sehingga saya cukup banyak mengenal beliau-beliau ini, dan cukup banyak belajar dari beliau-beliau, sehingga untuk fungsi sebagai bermitra dengan petani itu berada di saya gitu ya. Alhamdulillah beliau juga orangnya baik-baik gitu kan, sangat terbuka gitu ya. Bahkan saya
Kalau misalkan ada mitra itu produknya itu saya datangnya dulu Bu gitu. Nah saya datang ke kebunnya, saya lihat-lihat proses kebunnya seperti apa, sortirnya bagaimana gitu ya. Ketika sudah yakini baik, baru kita coba melakukan perdagangan gitu. Nah kalau untuk tim yang lain ada yang administrasi, yang buat menerima purchasing, kemudian ada yang desain dan ada yang handling produk kayak gitu ya, dan juga ada marketing offline. Nah, itu tim yang saat ini ada. Jadi petani-petani yang tadi yang saya coba bermitra itu secara pengelolaan desainnya cukup baik dan mereka juga punya tempat packing yang mumpuni Bu gitu yang saya coba lihat juga. Jadi di sana juga udah disortir, sudah ada kesepakatan kalau grade A sekian, grade B sekian, grade C sekian gitu ya. Mereka sudah melakukan grading sehingga pada saat sampai di sini pun juga sesuai dengan kesepakatan itu, tidak terlalu banyak di tempat kami ini tidak terlalu banyak masalah saya produk. Jadi sampai di sini kita supaya tidak ada yang lewat itu yang busuk-busuknya. Kemudian setelah itu kita langsung kirim ke konsumen kita. Jadi di tempat kami itu tidak ada penumpukan produk gitu. Jadi setiap minggu itu misalkan habis lalu dan minggu depannya lagi itu produk baru lagi gitu. Jadi tidak ada produk-produk yang gitu. Nah, kita juga punya produk turunan berupa buah beku. Jadi waktu itu jambu biji merah kita juga udah cukup ada beberapa pelanggan yang dia membeli jambu beku kami. Jadi jambu beku ini digunakan untuk jus. Nah, itu juga sama. Jadi kalau ada kita melakukan penumpukan produk, ada order, kita processing, kita siapin produknya, langsung kita kirim seperti itu. Jadi kita coba lakukan kegiatannya cukup efisien sih. Seperti itu. Nah, jadi tadi bagi-bagi tugasnya ini yang ngecek-ngecek lapangan jaga kualitas itu Mas Doni. Dan didukung yang lain itu sudah dibagi tugas administrasi, gitu ya, kemudian marketing dan lain-lain. Seperti itu yang Mas Doni. Sudah dibagi tugas semua seperti itu. Nah, gini Mas, kalau sudah mendapatkan mitra nih yang memang betul-betul sesuai dengan keinginan dan harapan kita gitu. Nah, bagaimana sih Mas menjaga si mitra itu agar tetap setia? Iya betul Bu. Ini juga penting ya Bu ya, karena kemitraan ini menjadi satu hubungan yang penting ya bagi usaha kita. Pertama memang kita memiliki silaturahmi yang baik dengan mereka ya. Kita melakukan kunjungan secara rutin ke kebun gitu kan. Kita coba berinteraksi dengan baik. Kemudian pembayar juga dengan baik ya, jika ada masalah-masalah kita coba komunikasikan sehingga mereka juga kita saling percaya, saling support gitu kan, sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan satu sama lain. Jadi itu yang kita coba bangun ya. Juga memang secara kita ya, kita orang Muslim itu ya sebenarnya kan sudah diajarkan juga Bu ya nilai-nilai agama itu seperti apa gitu kan. Kalau kita pegang dengan baik, maka ya kita bisa meminimalisir lah masalah seperti itu. Ya. Menjalin ikatan yang baik. Menjalin ikatan yang baik dengan mitra sehingga kita saling setia. Ya kan? Saling setia karena sudah terjalin hubungan yang sangat baik itu tadi. Nah, Mas Martin masih tidak mudah ya Bu ya, bikin mitra itu kan tidak mudah ya, karena memang ketika 1-2 kali dan sebagainya itu belum jadi. Ada satu pesan yang saya selalu saya ingat ya, juga bisa diterapkan semuanya. Waktu itu saya ingin bermitra dengan petani Seikaya yang di Jember itu. Beliau beliau katakan pada saya, kita ketika kita ingin melakukan sesuatu atau keperluan sesuatu dengan mitra baru gitu ya, belum itu jadi bermitra langsung, tetapi bisa 1 tahun setelahnya mitra. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengenal satu sama lain dengan baik gitu. Dan akhirnya dari pesan itu saya sampai saat ini percaya gitu Bu. Kita
saya coba jadikan salah satu prinsip bahwa ketika kita bersilaturahmi sama orang lain, manfaatnya itu tuh nggak itu juga gitu, tapi memang ada satu waktu di mana kita bisa saling bermanfaat di hari kemudiannya seperti itu. Betul. Dan juga jadi itu yang jadi pelajaran selama berinteraksi lah. Jadi waktu itu juga pernah Bu, waktu itu saya datang ke pasar induk, saya dikirimin produk dari Banjarnegara, waktu itu dikirim melalui truk yang ke arah pasar induk itu. Satu orang tiba-tiba datang membantu saya mencarikan tempat produk yang ditaruh itu, dan dia tanpa disuruh juga ngangkutin itu barang gitu. Jadi saya pikir kok baik banget gitu, dan ternyata pada akhirnya kita jadi mitra Bu. Dia kebetulan pedagang di sana dan menyediakan produk jambu biji merah. Jadi kalau saya ada produk jambu itu saya datang ke beliau gitu ya, sehingga jadi nilai-nilai itu yang juga saya coba dapatkan lah selama proses perjalanan bisnis ini gitu. Akhirnya mitra itu nggak harus sekarang juga jadi, kita harus tulus dalam bermitra, bersilaturahim gitu. Kalau nggak harus ada perlunya aja kayak gitu kan, nah sehingga nanti suatu waktu insya Allah ada kebaikan kita bisa saling dapatkan. Seperti itu mungkin. Ya. Itu mungkin salah satu rahasianya Bu ya. Betul. Menjaga ikatan dengan mitra. Jadi jangan kesannya ada perlunya aja. Betul. Jadi menjalin silaturahmi terus ya Mas Doni seperti itu ya. Nah kalau tentang ya tadi misal yang dihindari kan kita dari mitra-mitra yang mudah-mudahan jangan sampai gitu ya memberikan dampak yang tidak baik. Betul. Misal mengirim buah-buah yang tidak sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Nah, itu kan menjadi salah satu kekhawatiran juga ya Mas ya. Nah, ketegasan dengan mitra itu bentuknya seperti apa Mas? Kalau Mas, maaf. Ketegasan kerjasama ya dengan mitra itu bentuknya seperti apa? Nah, MOU, ada sanksi misalnya. Oke. Kalau kita yang secara personality memiliki hubungan yang langsung dengan para mitra kita, kemudian kita juga tahu kebunnya, kemudian kita tahu rumahnya dan sebagainya, maka dengan menjadi jaminan kita untuk bisa saling percaya. Ketika mereka mengirimkan produk ke kita, ya satu truk, kemudian ketika kita harus membayar ke mereka dan sebagainya, tanpa harus ada MOU yang cukup rumit gitu ya, karena mengambil konsepnya itu mitranya itu tidak terlalu besar, Bu, tidak terlalu banyak istilahnya gitu, tapi memang satu mitra ini memang memiliki jaringan gitu, dia petani besar yang dia memiliki jaringan yang kuat. Dari satu itu juga kita sudah terpenuhi kebutuhan produk kita gitu ya. Mungkin juga kadang kita tidak terpenuhi gitu ya satu produk ini, kadang juga habis hilang ya. Waktu itu saya pernah pernah mengalami situasi di mana produknya itu permintaannya besar tetapi supply-nya kurang. Nah, sehingga saya coba cari mitra tambahan untuk bisa mendukung jumlah permintaan yang kurang ini gitu ya. Ini produk lemon gitu. Tapi tidak semua petani itu yang mampu menghasilkan produk yang sama dengan mitra saya ini gitu, Bu. Nah, kuncinya adalah tadi SOP dan pasca panennya. Sehingga tadi saya kalau hanya menerima saja tidak mungkin dia bisa sampai ke kualitas mitra saya ini gitu kan. Makanya tadi muncul gimana sih kita bisa daka gitu ya dengan aplikasi tadi seperti itu, Bu. Jadi cukup banyak sih petani-petani yang sampai ke level pakai gitu, Bu. Seperti itu. Sampai ke level agak terputus ya tadi. Ya, grade-nya Bu, ke grade kita. Jadi petani mitra yang lain itu belum cukup mampu gitu sampai ke level yang kita pakai gitu, karakteristik produknya seperti itu. Itu karena kalau dari mitra Mas Doni itu memang dipantau gitu ya
SOP-nya seperti apa, gitu ya. Kualitas dari produknya juga sesuai yang harapan. Sesuai yang diharapkan. Nah, tadi sempat sampai tidak bisa memenuhi permintaan nih. Betul. Ini ternyata Agrowing prospeknya ini ya menjanjikan konsumennya sangat. Nah, kalau misal tadi sempat mendengar tidak menyetok produk ya? Iya, tidak menumpuk produk di situ ya. Iya, tidak menumpuk produk di situ. Itu apa memang menyediakan sarana, kan ini e-commerce ya, jadi konsumen membeli produknya secara online seperti itu, atau ada offline juga gitu, sampai bisa si produk itu tidak ada yang numpuk gitu. Ya, jadi konsepnya para mitra ini memesan sejumlah yang mereka sudah masuk pemesanannya. Apa yang kita dikirim kebun juga itu sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Kemudian konsumen yang toko-toko tadi juga kita sudah hitung dengan baik berapa kebutuhannya, sehingga ketika kita dikirim dari kebun yang kurang lebih ada permintaannya seperti itu, sehingga kita tidak ada barang sisa yang cukup banyak di tempat kami gitu, sehingga produknya itu akan selalu fresh gitu, segar gitu ya dari kebun itu. Nah, itulah yang jadi mitra-mitra itu, beberapa mitra ya menyukai hal seperti ini, dia selalu dapat produk yang bagus gitu, yang fresh ya. Ya, jadi karena bayangan di saya kan biasanya nih kalau misal bisnis apalagi buah-buahan nih, kita udah pesan ke mitra sekian kilo gitu, wah ternyata masih banyak nih sisanya nih, gimana caranya supaya habis, kan kalau ditumpuk nanti rusak gitu ya. Jadi tidak ada ya dijual offline gitu ya, sesuai permintaan. Iya betul, untuk saat ini kita belum, memang karena untuk punya satu toko ya dikombinasikan offline. Ya, Mas Doni. Itu kita juga udah masuk ke beberapa toko di Jakarta, dan itu cukup bagus, yang segar, bukan nggak mulus, kemudian ukurannya yang nggak seragam, yang seperti itu ya kita coba olah jadi sirup tuh gitu. Makanan beku tadi, Jadi Mas. memang iya, bahan beku dan sirup. Kalau yang tadi saya cerita lemon itu jadi sirup. Gitu. Jadi itu memang yang menjadi satu added value ya buat kita nih di dunia buah-buahan, dan kalau kita satu yang itu yang menjadi. Ya, agak terputus-putus Mas Doni nih. Iya. Halo Mas Doni. Halo. Iya. Agak terputus-putus nih. Putus-putus ya Bu ya? Ya. Halo. Nah, ini sekarang bagus nih. Halo Ibu. Iya. Ada sinyal nih, drama agak. Sinyalnya. Baik Bu. Iya. Tadi yang belum terjawab apa Mas? Apakah ini ada penyediaan barang yang online gitu ya? Offline maksudnya. Kayaknya ya, suaranya tadi keputus-putus jadi. Nggak jelas ya Bu. Untuk saat ini kita belum punya toko Bu, belum punya toko offline, tapi memang sudah ada rencana untuk membuatnya gitu, untuk dikombinasikan lah online dan offline-nya. Ya. Jadi misal ada yang ingin langsung belum bisa menerima ya?
Belum, paling bisa datang ke packing house kita gitu. Tapi kita sih saat ini konsepnya mitra, Bu. Jadi kalau dia mau jadi mitra usaha bisa. Jadi dia yang menjualkan lagi gitu ke konsumen. Seperti itu. Ya. Mas Doni tadi sebenarnya sempat terputus-putus ya. Jadi tadi ada seperti buah yang mungkin bisa dibilang sisa gitu ya, dibuat sirup gitu ya, atau buah. Iya. Nah ini saya ingin menyapa yang hadir di channel YouTube RPC 88,6 ini, sekaligus membacakan pertanyaan nih Mas Doni. Mungkin tadi hampir mirip gitu ya dengan yang dibicarakan. Ini dari Ibu Osi WR. Sebelumnya ada Pak Zainuddin Muhammad. Beliau menyampaikan menyimak. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Osi WR. Bagaimana penanganan produk yang berlimpah melebihi kebutuhan konsumen, terutama sayur katanya. Kalau tadi kan mungkin seperti buah ya, lemon ya, buah dibuat sirup gitu ya. Nah, kalau sayur seperti apa? Seperti apa nih? Tiga putus-putus ya, Pak? Iya. Ya, gimana? Mau diulang, Mas? Kalau sayur yang bisa gitu ya, tidak ada yang membeli, itu diapain nih, Mas? Oh iya, kalau untuk sayur yang kebetulan kami ada sisa ya Bu ya. Kebetulan nggak ada sisa yang banyak kayak gitu. Tapi kalaupun ada kita bagi-bagi sih biasanya. Kita bagi-bagiin ke tim, kita bagi ke tetangga-tetangga sekitar gitu. Pokoknya sampai alhamdulillah sih nggak pernah ada sisa terlalu banyak kayak gitu. Seperti itu. Jadi dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Senang sekali ya sekitar itu ya. Orang jadi tetangganya. Pindah ke sana. Mas Doninya aja ke sini. Terima aja ya, begitu ya. Mas Doni, seperti tadi misal produk yang tidak habis itu mungkin termasuk salah satu kendala gitu ya, atau hambatan seperti itu. Nah mungkin sambil tadi mengulang lagi ya, ada yang disampaikan oleh Mas Doni bagaimana cara mengatasi produk yang tersisa. Kalau di Agrowing sendiri nih, mungkin yang tadi itu produk sisa hanya salah satu jadi kendala. Ya. Yang dihadapi Agrowing apa saja sih kendala-kendala, hambatannya, masalahnya gitu ya, yang sekarang ini sedang dihadapi oleh Agrowing. Ya, kendala utama kita sebenarnya adalah mendapat produk yang berkualitas saat ini. Jadi mitra-mitra yang mampu menghasilkan produk kualitas itu yang jadi kendala kita salah satunya. Karena kan memang kita coba juga berkecimpung di dunia yang bisnis lebih besar lagi gitu kan, untuk masuk pabrik atau ekspor itu sangat terkendala begitu karena tadi belum ada mitra yang mampu gitu ya buat bisa mendukung untuk memasukkan pasar arah sana seperti itu. Makanya ini kita coba kembangin aplikasi ini, tujuannya untuk bisa jaring mitra yang kita bisa pandu gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan yang kita coba pasarkan. Sama kita sesuai. Itu tadi aplikasi yang dibuat bersama dosen itu ya? Iya betul. Nah Ibu, ini menanam. Kita sudah tidak terasa sebentar lagi. Udah di penghujung ya. Nih, Masih ada yang mau ditanyakan, Mas Doni? Apa mungkin target selanjutnya yang sudah dicapai sekarang? Kemudian apa target selanjutnya dari Agrowing ini, Mas? Iya, kita targetnya harapannya bisa segera meluncurkan aplikasi ini Bu ya, untuk bisa bermitra lebih banyak lagi dengan para petani. Kemudian kita juga coba meningkatkan kapasitas packing house kita
dan juga coba kita berharap bisa segera masuk ke pasaran ekspor juga gitu ya, karena memang alhamdulillah sih kita juga udah mempersiapkan itu secara teknis untuk kegiatan ekspor gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menyediakan produk yang bisa masuk dari ekspor itu sendiri. Itu sih mungkin target kami, dan juga insya Allah kita juga lagi proses untuk membuat toko ya Bu, toko offline. Ini targetnya supaya kita bisa online offline kayak gitu, untuk bisa menjangkau pasar lebih luas lagi gitu. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa menghadirkan produk yang masyarakat juga mungkin butuhkan, yang bisa menjadi alternatif lah dari produk yang sudah ada di pasaran. Iya. Rencananya tokonya di mana, Mas? Kita sedang proses di daerah Dramaga dulu Bu, di Bogor. Masih di Bogor. Masih di Bogor. Masih di Bogor. Jadi Mas Doni mudah-mudahan targetnya membuat toko offline bisa secepatnya terwujud ya. Kemudian tadi kalau tidak salah menyasar ekspor ya, Mas ya. Betul. Iya. Jadi agrowing ini kita kan temanya tadi kepak agrowing nih. Ternyata agrowing ini akan mengepakkan sayap ke mancanegara ini Bu. Begitu ya Mas Doni ya. Kepakannya ada semakin terbang jauh. Amin. Dulu udah jadi suppliernya eksportir, sekarang kita udah siapin legalitas ya, juga perusahaan ekspor sekarang, tinggal itu tadi, menyiapkan produknya. Iya betul. Baik, Mas Doni, banyak sekali hal yang sudah disampaikan oleh Mas Doni kepada kita semua dan juga Sobat ORPC tentunya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan Mas Doni tadi, para petani kita tentunya ya bisa lebih meningkatkan produksinya dan juga menghasilkan produk-produk yang memang sangat berkualitas gitu. Betul, menambah semangat para petani kita. Betul, menambah semangat, dan tentunya dengan produk yang dihasilkan bagus tadi kan juga akan menambah nilai jual dari hasil yang dihasilkan petani tadi ya, Mas Martin ya. Baik Mas Doni, di penghujung ngopi tani hari ini, nah apa nih ajakan Mas Doni untuk Sobat RPC? Apakah akan bagaimana sih ajakan untuk menekuni bisnis pertanian atau tentang agrowing, apa Mas ini dari Mas Doni? Ya Bu, mungkin saya ingin bersama-sama ya dengan teman-teman semua bahwa pertanian itu adalah satu sektor yang sangat penting bagi bangsa kita, sehingga keterlibatan kita di dalam sektor ini juga sangat diperlukan. Apalagi petani kita juga secara usia ya sudah menua ya, jadi memang butuh regenerasi ya. Sekali lagi kalau kita mulai usaha itu tentunya kita harus tahu ya cara berusahanya gitu ya Bu, ya maksudnya cara berbisnisnya, sehingga yang jadi patokan kita adalah pasar gitu ya. Kita harus coba dulu cek dulu pasarnya, itu produk ini pasarnya ada atau enggak. Nah, ketika kita dapatkan kepastian pasar, itu baru kita coba lakukan proses budidaya. Kalau misalnya kita bisa langsung atau punya lahan gitu ya, untuk bisa berbudaya hal tersebut seperti itu. Jadi jangan kita mulai dari yang kita mau, tapi kita coba cek dulu dari keadaan pasar yang ada. Itu Bu, masukan dari saya. Ya, baik, terima kasih Mas Doni, dan mudah-mudahan Sobat RPC juga semua bisa mengikuti atau apa yang dianjurkan oleh tadi Mas Doni ya Mas Martin ya. Amin, mudah-mudahan Sobat RPC ikut termotivasi. Termotivasi. Mas Doni, boleh nggak saya ada permintaan nih, sedikit penasaran. Mungkin Mas Doni punya kata-kata penyemangat, kata-kata sakti gitu ya, atau bahasa
Sepertinya ya kata-kata mutiara nih mungkin untuk sobat RPC. Ada nggak Mas? Boleh nih, kita ingin tahu juga nih kira-kira apa nih kata-kata mutiara yang bisa kita dapat nih dari Mas Doni. Dan mudah diingat gitu ya. Mudah diingat. Saya coba bertani itu, saya bacain satu ini ya Bu ya, satu yang saya sering jadi pegangan kita. Itu nggak cuma sekedar kita bertanam aja, tetapi itu sendiri punya nilai yang lebih dari sekedar petani. Saya coba bacakan satu hadis ya Bu ya, dari Nabi Muhammad SAW. Salah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Dengan hadis ini kita bisa termotivasi untuk bisa berwirausaha di dunia pertanian. Tidak hanya dari segi dunia saja kita dapat, ternyata akhirat juga dapat. Bahkan hama-hama tanaman mungkin yang masih makan dan yang mungkin terlewat yang kita tidak bisa hindari, itu juga bisa jadi nilai pahala buat kita. Oke, itu Bu, pesan dari saya. Baik, luar biasa Mas Doni, terima kasih banyak. Jadi menyampaikan salah satu hadis sebagai motivasi, mungkin ini yang dipegang Mas Doni, dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita juga ya bagi para pejuang pangan gitu ya, para petani kita. Jadi bagi yang muslim ternyata menanam pohon, menanam tanaman itu bisa menjadi sedekah sampai akhir nanti gitu ya. Bukan di dunia saja tapi di akhir. Dan bukan hanya manusia saja, tapi ya yang lain pun, hewan-hewan pun mendapatkan ya sedekah dari tanaman yang kita tanam itu. Ini menjadi bekal buat kita. Luar biasa motivasinya. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Mas Doni atas kehadirannya di Ngopi Tani hari ini ya Mas ya. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Dan mudah-mudahan lain waktu kalau ini bisa kita undang lagi ya Mas. Terima kasih ya Mas ya. Insyaallah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya, Sobat RPC, dimanapun Anda berada, tentunya Anda yang mengikuti di 88,6 FM, Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia, dan juga Anda yang mengikuti melalui YouTube, streaming YouTube di 886 FM, dan juga semua yang mengikuti juga melalui Facebook ataupun Instagram di Sobat RPC. Nah, Mas Martin, kita sudah di akhir acara ini. Kita harus pamit ke Sobat RPC semua. Mudah-mudahan petani kita semakin maju dan menjadi terdepan, Mas. Ya. Dan bisa mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, modern. Ya. Sobat RPC dimanapun Anda berada, kami pamit mundur dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pada kru yang akhirnya kita bisa terselenggara acara Ngopi Tani ini. Ada produser siar Mas Yudi, kemudian produser acara dan Mbak Osi Widarosita, dan supervisor kita Mas Wari. Terima kasih banyak. Demikian tadi Ngopi Tani pagi jelang siang hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani
ingin maju, mandiri modern. Satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostra Tani. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern. Satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostra Tani. Satukan langkah di Kostra Tani.